Pokoknya semua komponen yang ada di sini tuh short semua ketika saya ukur kemarin. Oh, kok gini? 39,58 turun ya. Tunggu sebentar, turun lagi. 39,57 56. Nah, ini adalah ciri-ciri. Halo kawan-kawan, jumpa lagi dengan saya Ridwan, dan ini saya ada satu unit mesin HP Redmi Note 5. Dan ini memiliki kasus yaitu mati total. Ya, lagi-lagi mati total ya. Saya nggak ada bosan-bosan ya bahas tentang HP yang khususnya itu mati total. Karena HP-HP yang matot, yang mati total itu biasanya cara penyelesaiannya, cara penanganannya itu berbeda-beda. Dan video ini saya buat untuk kawan-kawan semua ya. Sebagai referensi ataupun sebagai bahan perbandingan ya. Barangkali kawan-kawan di rumah sana memiliki kasus yang sama seperti ini. Jadi video ini bisa sebagai sumber referensi ataupun pembelajaran buat kita semua ya khususnya ya. Oh ya, kenapa HP ini bisa dikatakan mati total ya? Jadi kalau menurut informasi dari pemiliknya ya, HP ini tuh terkena air. Jadi ya ini yang menyebabkan HP ini mati total. Dan seperti biasa kawan-kawan ya, untuk mempersingkat waktu durasi, jadi ini sudah saya bongkar ya. Ini sudah saya bongkar. Ini sudah saya cek, cuman belum saya eksekusi sama sekali. Memang sengaja saya videokan biar kita bisa sama-sama belajar ya di sini kawan-kawan ya. Dan ini LCD-nya kawan-kawan ya. Ini LCD-nya beserta baterainya. Jadi gini kawan-kawan ya, ketika kita dapati kasus HP yang mati total itu ada larangan-larangan yang harus kita hindari. Yaitu apa? Yang pertama, untuk HP yang mati total terkena air ya, khususnya ya. Jadi ketika kita dapati kasus HP yang mati total, khususnya yang terkena air, itu jangan sekali-kali langsung kita colok menggunakan charger ya. Itu pantangan sekali itu. Jadi kita jaga-jaga ketika HP masih basah, mesinnya masih basah, kalau kita colok cas ya itu justru malah memperluas kerusakan ya. Jadi lebih baik, ada baiknya kita bongkar terlebih dahulu, kita bongkar semua, kita bersihkan, terus kita analisa secara visual gini ya, apakah ada yang korosi, apakah ada jamur, kita bersihkannya dulu. Jangan sekali-kali kita coba colok cas ya kawan-kawan ya. Itu yang pertama kawan-kawan. Dan yang kedua, untuk HP yang mati total dikarenakan terkena air itu ada dua kemungkinan besar kawan-kawan ya. Ada dua kemungkinan besar, saya ulangi. Yang pertama, kalau nggak LCD-nya yang mati, mesinnya yang mati. Tuh. Ada dua kemungkinan besar, yaitu yang pertama, kalau tidak LCD yang mati, mesinnya yang mati kawan-kawan ya. Itu kalau HP terkena air. Dan ini sudah saya cek, untuk LCD masih normal ya. Ini memang udah pecah, tapi ini kita nggak bahas tentang pecah-pecahan ini. Kita bahas ke mesinnya ya. Untuk LCD sudah saya tes ke mesin lain, ini ternyata masih hidup. Dan yang mati adalah mesinnya. Nah, ini sudah saya lakukan pengecekan ya kawan-kawan ya. Sudah saya lakukan pengecekan, namun belum saya eksekusi. Dan ini terindikasi, saya indikasikan kerusakannya ada di IC power ya. Oke ya. Kenapa saya bilang IC power ya? Karena saya sudah cek. Nah, nanti kita bakal ulangi cara-cara dasar dalam pengecekan kerusakan HP yang khususnya mati total dikarenakan air ya kawan-kawan ya. Jadi kita lakukan tahapan-tahapan, yaitu pertama analisa, yang kedua pengukuran, dan yang ketiga adalah eksekusi kawan-kawan ya. Oke kawan-kawan, seperti yang saya katakan sebelumnya ya, ini saya indikasikan kerusakannya ada di IC power. Nah, kenapa saya bisa katakan demikian ya? Nanti kita akan lakukan pengecekan ya, sampai kita benar-benar bisa menyatakan bahwa kerusakan ini ada di IC power. Tapi sebelumnya kawan-kawan ya, untuk menangani kasus HP-HP yang mati total ya, tentunya kalian harus lakukan langkah-langkah sebagai berikut ya, supaya tidak salah vonis ya. Jadi yang pertama kita harus cek dulu tegangan baterainya. Nah, kita harus pastikan bahwa baterainya itu berada di tegangan yang normal ya, antara 3,8 volt sampai dengan 4,2 volt ya, sekitar itulah. Kalau di situ di 3,8 sampai 4,2 volt itu artinya baterai normal. Tapi kalau di bawah 3,7 volt ya itu baterainya drop ya kawan ya. Kita bisa menggunakan multitester digital ya, analog pun bisa ya. Kita menggunakan skala DC volt, lalu kita tes. Nah. Oke kawan-kawan ya, di sini bisa kalian lihat. Nah ya,
Di sini ada plus dan ada min, berarti plus sebelah sini bawah ya, ada di sini, dan min sebelah sini, berarti minnya sebelah sana. Oke, coba langsung aja kita tes kawan-kawan ya. Ada di berapa? 3,5 volt ya kawan-kawan ya. Untuk baterai 3,5 volt ya. 3,5 volt sebenarnya masih bisa dikatakan normal ya. Jadi ketika dicas menggunakan USB dokter USB ataupun smart USB ya, itu akan terdeteksi ampere di 1 ampere ya minimal ya. Coba kita tes dulu menggunakan smart USB ya kawan-kawan. Kita lihat konsumsi arusnya ada di berapa ampere. Oke. Kita pasang dulu. Baik. Oke, udah terpasang ya kawan-kawan ya. Kita bisa singkirkan dulu ini. Pastikan rapat soketnya lalu kita colok. Nah, oke, kita lihat tidak ada kehidupan sama. Oh, hidup kan. Aduh, ini kemarin terus terang kawan-kawan ya. Ini kemarin itu saya cek gitu ya. Itu saya indikasikan itu IC power harus kan benar. Tapi ini karena ini beda hari ya, karena saya tuh cek itu kemarin terus saya diamkan. Nah ini saya colok lagi, itu kok hidup nih. Heran juga saya. Dan untuk konsumsi arusnya dia di 0,5 lalu 0,6 dia hidup ya. Kita tunggu dulu. Mati. Nah, dia 0. Aduh, berarti ini kan ya. Oke, kita cabut dulu. Nah, kalau untuk seperti ini berarti kerusakannya ada di. Jadi gini kawan-kawan ya. Aduh, ini ya syukurlah kalau ini bisa hidup ya. Karena memang benar kemarin saya cek itu memang IC powernya itu rusak kawan-kawan ya. Karena di sini nah. Oke nih kalian bisa lihat ya kawan-kawan ya. Bentar. Ini adalah IC power ya kawan-kawan ya. Nah ini ada sengnya ya. Ini kan udah saya lepas tuh. Saya lepas. Ini ada CPU dan MMC ya, dua ini. Dan ini IC powernya di sini. Nah letak IC power seperti biasa ya. Biasanya dia dikelilingi oleh komponen-komponen pendukung seperti kumparan ataupun lilitan dan kapasitor-kapasitor yang berukuran besar kawan-kawan ya. Nah, ini kawan-kawan ya, ini IC powernya. Nah, kemarin itu saya cek di bagian ini kan ada kapasitor nih, kapasitor. Terus ini ada L. Nah, dan komponen yang saya sebutkan ini kawan-kawan ya, itu kemarin tuh saya cek tuh dia short semua kawan-kawan. Nah, ketika ini short semua ya, saya indikasikan kerusakan ada di IC power dong. Tapi setelah ini saya colok menggunakan smart USB dia ternyata hidup gitu. Karena memang saya ngeceknya kan kemarin dan ini saya lakukan pengecekan lagi ya, beda hari gitu kan. Cuman nggak tahu juga. Nah coba kita cek dulu ya ini komponen-komponen seperti ini ya. Kapasitor, lilitan ini coba kita cek dulu apakah dia masih konslet ataupun enggak. Kalau kemarin saya cek itu konslet kan kawan. Seperti biasa kita menggunakan mode dioda mode ya kan. Dioda mode. Seperti biasa untuk yang kutub positif kita tempelkan ke body, ke body, dan yang untuk yang min kita gunakan untuk eksekusi kawan-kawan ya. Kita perbesar dulu biar enak. Oke. Ini, oke ya. Nah. Ini biar enak tuh. Oke, kita tes dari sini ya. Salah. Oh ini, nah kapasitor ini bagus kawan-kawan ya. Untuk kapasitor tuh kalau ketika kita cek menggunakan multitester di dioda mode ya, itu satunya itu berbunyi, satunya enggak. Jadi kan ada dua kaki tuh. Yang satu itu berbunyi ketika kita ukur,
Dan saat yang satu tuh nggak berbunyi. Ketika yang berbunyi itu dia itu ground, dan yang tidak berbunyi itu dia kutub positif kan ya. Nah ini kemarin saya cek itu konslet semua, tapi ini enggak. Ini konslet kemarin, ini enggak. Ini jadi enggak konslet ya, aneh. Tapi ya udah deh, nggak apa-apa. Nah ini kan lilitan nih. Ini kemarin saya cek itu konslet semua kan ya. Sumpah saya nggak bohong. Nah ini ngeground semua. Nah kalau untuk L, untuk lilitan ya kawan-kawan ya. Untuk L seperti ini ya, nih kotak ini. Ini untuk cara mengukurnya sama sih. Untuk yang plus kita tempelkan ke ground ini body ya. Yang min kita lakukan untuk eksekusi. Nah untuk lilitan ini ketika kita ukur seperti ini, dia tidak berbunyi sama sekali ya. Baik kanan ataupun kiri tidak berbunyi sama sekali ya. Nah kemarin ketika saya ukur kawan-kawan ya, itu bunyi semua. Nah itu dari lilitan ini bunyi semua kawan-kawan. Ini lilitan, terus pokoknya semua komponen yang ada di sini tuh short semua ketika saya ukur kemarin itu. Tapi ini udah nggak konslet, nggak tahu mungkin atau masih basah atau gimana ya. Padahal udah saya keringin bang, udah saya pastikan kering. Oke. Oke lah, kita nyatakan ini aman ya. Jadi langkah berikutnya apa ya kalau ini? Jadi ini nggak mati total ya ketemunya. Jadi langkah berikutnya ya, tadi kan kita cek menggunakan smart USB itu dia mati hidup ya. Coba kita lakukan, yaitu cara yang kedua. Apa coba Kak? Yaitu kita suntik tegangan baterainya. Tadi kan kita tes menggunakan multitester, itu ada di berapa? Di 3,5 volt. 3,5 volt. Sementara standar baterai itu ada di 3,7 atau 3,8 volt sampai dengan 4,2 volt. Itu standar tegangan baterai yang bisa dikatakan normal. Tapi nanti kita cek menggunakan multitester itu ada di 3,5. Nah, sekarang kita lakukan suntik tegangan baterai kan. Barangkali baterainya drop, makanya tadi kita cek menggunakan smart USB itu dia mati hidup. Seperti biasa ya kawan-kawan. Kalau untuk saya untuk suntik baterai itu menggunakan alat ini ya. Memang alat khusus untuk suntik tegangan baterai ya. Ketika kita dapati baterai HP yang drop ya, kita menggunakan ini. Ya. Ini kita cari yang cocok. Seperti ini ya. Jadi kita cari yang mana nih? Yang ini. Nyampe. Seperti kita. Oke, nah ketika sudah nyala merah, artinya dia cocok. Buat kawan-kawan yang belum punya alat seperti ini ya, diusahakan beli. Untuk ini harganya kurang lebih sekitar 200.000 kalau kita beli di toko online ya kawan-kawan ya. Kita colok menggunakan ini. Nah, itu ada di 2 ampere ya kawan-kawan ya. Ini udah biru, artinya pengacasan sudah berjalan. Tadi kan 3,5 volt ya kita ukur menggunakan multitester untuk di tegangan baterai itu. Jadi kalau 3,5 volt itu untuk menaikkan menjadi 3,8 sampai 4 volt lah kurang lebih, itu nggak usah lama-lama sih. Sekitar 3 sampai 4 menit lah kita lakukan suntik baterai ini. Dan untuk kawan-kawan, aduh kok ini. Oh, kendor. Ya, dan untuk kawan-kawan di rumah, kawan-kawan semua ya yang tidak memiliki alat seperti ini, itu kalian bisa lakukan dengan menggunakan power supply kawan-kawan ya. Jadi dulu sebelum saya punya alat ini, saya biasanya menggunakan power supply untuk suntik tegangan baterai. Namun ketika saya sudah punya alat seperti ini, jadi saya langsung aja. Karena kalau menggunakan power supply itu memang bisa, tapi agak ribet kan ya, harus nyambung sana nyambung sini. Bisa memang, tapi agak ribet. Jadi makanya saya putuskan untuk membeli alat ini supaya untuk mempermudah pekerjaan gitu. Ya oke kawan-kawan, ini kurang lebih sudah sekitar 4 menitan ya saya cas. Langsung aja kita cabut ya kawan-kawan ya. Kita cabut. Oke, kita lepas soketnya. Lalu kita ukur kembali.
Untuk baterainya dia naik di berapa volt ya kawan-kawan. Coba kita ukur kembali menggunakan multitester seperti biasa kawan-kawan ya. Kita cek plus ke plus dan min ke min. Mana? Kok enggak? Ya, di multitester sudah kebaca ya. Itu untuk tegangannya, tegangan baterainya 3,8 volt ya. Ini kalian bisa lihat ya kawan-kawan ya. Saya perjelas lagi. Untuk tegangannya, ya saya perjelas lagi. 3,8 volt. Mana dia? Oke, 3,8 ya. Nah, ketika sudah 3,8 ini ketika dicas menggunakan smart USB ini positif harusnya hidup, positif hidup. Itu seharusnya ya. Coba kita tes dulu. Dia mau hidup atau enggak, atau masih mati hidup seperti tadi ya. Kalau dia masih mati hidup seperti tadi, itu ada kerusakan lain. Itu saya tapi nanti kita cek dulu. Pastikan rapat semua soketnya ya kawan-kawan ya. Lalu kita colok lagi. Oke, kita colok ya. Kita lihat. Oke, dia nyala. Nah, untuk arusnya ada di 0,5. Kita tunggu dulu sebentar. Harusnya dia naik di 1%. Dia mati. Mati hidup. Mati hidup. Coba tunggu dulu. Tunggu sebentar lagi. Mati lagi kawan-kawan ya. Ini 0. Oke, coba cabut aja kawan-kawan ya. Nah, kalau kita dapat yang seperti ini kawan-kawan ya, yang perlu kita lakukan yaitu gini kawan-kawan. Kita langsung nyalakan aja HP-nya ya. Coba kita nyalakan, karena ini kan sudah kita suntik tegangan ya kawan-kawan ya. Jadi ini bisa langsung kita nyalakan aja dulu. Mau tidak dia hidup. Kita tekan double power. Oke, dia mau hidup. Oh, kok gini? Mati. Ya, masih kosong baterainya. Jadi oke kawan-kawan, dikarenakan di ini HP-nya masih belum bisa menyala dengan normal ya. Ini jadi saya lakukan suntik tegangan baterai lagi ya. Ini kurang lebih udah 5 menit saya suntik tegangan. Coba kita ukur. Tadi kan 3,8 itu belum mau nyala normal ya HP-nya. Coba kita ukur ini udah di berapa ya. Masih oke kan ya, ini udah di 3985 ya, hampir 4 volt lah, kurang lebih 4 volt. Tadi kan sebelumnya 8 volt. Nah, coba kita tes menggunakan smart USB ya. Ini seharusnya bisa kawan-kawan ya, seharusnya bisa ketika dicolok menggunakan smart USB. Seharusnya, tapi kita coba cek dulu. Kita tes dulu ya. Colok. Oke. Kita lihat. Oke, muncul logo di sini 0,5, 0,6, 0,8. Ya, ini keluar lambang baterai kawan-kawan ya. Oh, ini di 50%. Tapi di sini 0 kawan-kawan. Jadi apa yang rusak kira-kira? Jadi kalian bisa lihat nggak? Ini sudah terisi ya di sini 50%. Oh, ini 0,4. Ini sangat-sangat lambat ya pengisiannya kawan-kawan ya. Tapi nggak apa, untuk sementara ini bisa hidup dulu. Jadi kawan-kawan ya, jadi dari kasus seperti ini kita bisa ambil kesimpulan bahwa HP yang awalnya bukan kita vonis ya, kita indikasi mati total dan kerusakan ada di IC power ya, itu ternyata beda-beda tipis dengan baterai yang drop kawan-kawan ya. Tapi kemarin saya berani sumpah, ini kemarin sudah saya ukur ya, ini tuh konslet semua, makanya saya indikasikan bahwa IC powernya rusak. Ternyata setelah saya diamkan selama 1 hari, saya cek lagi, ternyata mau nyala kawan-kawan ya. Ya mungkin karena kemarin itu masih basah kali ya kawan-kawan ya,
Tapi kemarin saya ngerasa benar-benar sudah saya keringkan, sudah saya blower ini. Bagian ini sudah saya blower, saya pastikan tuh benar-benar kering. Itu konslet di sini, tapi ini bisa. Nah, jadi itu kawan-kawan ya. Kalau untuk HP-HP yang mati total kena air ya. Jadi mungkin kita bisa lakukan cara-cara yang seperti ini ya jadi kita bisa lakukan cleaning, kita cleaning seluruh bagian mesin HP ya. Jadi jangan kita colok cas dulu, kita cleaning semua, kita bisa pakai thinner, alkohol maupun pertama, terserah, yang penting kita cleaning, terus kita diamkan, kita blower dan kita pastikan sampai benar-benar kering. Yang awalnya saya cek di sini short semua, ternyata setelah 1 hari saya diamkan, ternyata dia mau. Itu kan kawan ya. Nah ini putus nyambung kawan-kawan ya. Tapi tadi mau di persentasenya tuh dia udah keluar persentasenya. Ini masih 0,3. Nah kalau kita lihat dari bentuk fisiknya, kita analisa, kita cek secara visual. Ini kalau kita tekan baterainya ya kawan-kawan ya. Ini baterainya udah jelek kawan-kawan ya. Karena apa? Ya ini karena kalau saya tekan ini empuk banget. Tuh, dia sih melembung sih belum ya. Tapi ketika ditekan empuk banget kawan-kawan ya. Nah coba kita cabut dulu colokan casnya ya. Oke, tadi kan 50% tuh. Nah, ini kosong. Itu bisa jadi baterainya rusak. Coba kita hidupkan. Dia mau nggak dia nyala? Nah, dia hidup. Langsung aja kita colok cas. Oh, dia kosong. Oh, oke kawan-kawan, ini kemungkinan besar baterainya rusak ya. Coba tadi terakhir kita cek tegangan di baterainya itu 39,85 ya. Coba kita cek lagi apakah dia mengalami penurunan. Tiga sembilan koma 39,18. Oh enggak, terlalu 39,18 ya. Tadi awalnya 39,85. Kalau nggak salah sih, kurang lebih seperti segitu. Ini 39,18. Dia mengalami penurunan tapi nggak begitu signifikan ya. Dikit banget. Ya oke kawan-kawan ya. Ini sudah saya cas lagi dan ini saya cas sudah ketiga kalinya dan ini sudah 4 volt ya kawan-kawan ya. Saya ukur sudah 4 volt. Dan ternyata setelah saya analisa lagi, tadi kan sebelumnya saya bilang bahwa ini tuh baterainya ya kayak soak gitu ya kawan-kawan ya. Kalau ditekan dia tuh empuk. Dan ini setelah saya cek, ternyata baterai ini ya, baterainya itu bocor arus. Bukan bocor arus. Memiliki kebocoran arus kawan-kawan ya. Jadi kita bisa lihat ya nih. Kita bisa lihat bareng-bareng. Oke ya. Coba kita ukur nih. Ini ciri-ciri baterai yang bocor arus. Memiliki apa kebocoran arus kawan-kawan ya. Bus. Tadi sudah 4 volt kawan-kawan ya. Nah, sekarang 39,61 kawan-kawan ya. Tadi 4 volt. Nah, 39,60 turun. 59. Ya, kelihatan ya, turun. Tuh. 58 ya, 39,58 turun ya. Tunggu sebentar, turun lagi 39,57 56. Nah ini adalah ciri-ciri baterai yang memiliki kebocoran arus kawan-kawan ya. Nah ini 90% baterai ini rusak kawan-kawan ya. Makanya dicas dia mati hidup, jadi arusnya nggak masuk secara maksimal. Nah ini positif rusak. Tapi coba kita cas lagi ya, sekali lagi kawan-kawan ya, karena kita penasaran. Tapi yang jelas baterai ini saya vonis rusak, karena dari segi fisiknya pun sudah sangat terlihat ya. Ini sudah empuk banget ya, kayak apa. Kita cek dulu, cek lagi ya. Oke, kita pastikan rapat, tercolok. Lihat, hidup, nyala ya. 0,5 tuh, dia kosong. Tadi sebelumnya kita tes itu berapa? 50% kan? 50%. Ini kosong.
mati hidup. Jelas ini baterainya kawan, ya. Dan untuk baterai ini saya kebetulan tidak ada stok ya kawan-kawan, jadi saya harus beli dulu. Tapi untuk HP ini, ya, ini sudah normal ya kawan-kawan ya, sudah normal. Dan awalnya saya indikasi bahwa kerusakannya di IC power, dan memang rencana sudah mau saya ganti nih IC power ini Qualcomm. Tapi ternyata setelah didiamkan selama 1 hari, ternyata dia mau nyala dengan sendirinya. Ternyata shortnya hilang, karena kemarin saya cek itu short semua, tapi sekarang udah hilang dan sudah nyala. Tapi begitu dicas, dia hanya seperti ini, mati hidup. Dan kerusakannya ini positif ada di baterai. Kenapa saya katakan demikian? Kenapa saya bilang positif? Karena dari segi visual, kita cara visual aja, dari segi fisiknya itu udah empuk banget ya. Dan juga tadi dicek menggunakan multitester pun dia harusnya secara bertahap dia berkurang satu persatu ya, berkurang. Dan juga tadi kita sempat, nah nih kalian bisa lihat ini 50% ya, tuh tiba-tiba 50%, padahal tadi kosong ya. Ya artinya memang baterainya rusak. Nah coba kita hidupkan dulu. Aduh, ini belum hidup tuh, kosong ya, itu artinya baterainya rusak kan ya. Jadi syukurlah kalau kerusakannya nggak di IC power ya, karena nggak begitu ribet. Jadi kita tinggal ganti baterai, kita pasang, ya sudah selesai permasalahan. Oke kawan-kawan, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan.